kamu kenal dengan mayat itu? Jangan panggil mayat, Pak. Dia itu teman saya, Pak. Namanya Bagas. Gua kayak pernah lihat dia. Dia wanita yang nyariin anaknya yang hilang. Apa yang dia lakukan di sini? Pak Alvaro, ini rumah Anda kan? Iya, Pak. Apa yang Bagas lakukan di rumah Anda? Dia tinggal di rumah sini, Pak. Karena untuk sementara waktu dia tidak punya tempat tinggal, Pak. Lalu, apa hubungan Anda dengan Bagas? Dia teman saya, Pak. Sejak kuliah. Lalu kapan kalian terakhir ketemu? Kemarin, Pak. Pak Alvaro, apa Bagas pernah membicarakan seorang anak kepada Anda? Anak apa, Pak? Anak siapa ya, Pak? Nggak pernah, Pak. Nggak pernah. Karena Bagas sendiri belum menikah, Pak. Oh, jadi gitu ya? Dia sama sekali tidak pernah membicarakan seorang anak kepada Anda. Ya. Apa mungkin Bagas memberitahu wanita ini tentang cinta? Tapi gimana caranya? Handphonenya rusak. Udah gue pecahin. Bagas selalu aja bikin masalah. Waktu hidup bikin masalah, udah mati pun masih bisa bikin masalah. Rumah ini sedang dalam penyegelan. Karena menjadi TKP kejahatan. Kami akan melakukan penyelidikan secara menyeluruh. Tolong kerjasamanya. Iya, Pak. Silakan aja Bapak lakukan pengecekan sesuai prosedur yang berlaku. Kalau memang tidak ada lagi yang Bapak perlukan dari saya izin pamit, Pak, karena saya harus bekerja. Silakan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Gimana, Pak? Bagas itu satu-satunya orang yang bisa memberi petunjuk di mana Naila. Dia yang menghubungi saya, dia yang minta saya datang ke Jakarta dan dia akan bawa saya kepada Naila. Jadi Bagas udah ngasih tahu wanita ini? Gila, Bagas. Apalagi sih maunya tuh orang? Bisa. Saya harap Bu Anissa tenang dulu ya. Biarkan Pak Polisi yang bekerja. Saya yakin sekali anak ibu pasti akan ketemu. Kenapa masalahnya jerunyem kayak gini sih? Ada apa, Bu? Saya punya firasat. Saya merasa kalau dia itu menyembunyikan sesuatu. Ibu tahu dari mana? Kelihatan dari matanya. Seperti ada yang dia sembunyikan. Saya juga merasakan hal yang sama. Terlebih ketika dia diinterogasi. Dia terlihat sangat gugup. Apalagi membahas soal anak. Pak Alvaro, tunggu sebentar.
Ada apa ya, Pak? Oh, saya ingin melihat-lihat rumah. Hanya ingin memastikan bahwa barang-barang di rumah tidak ada yang hilang. Kita kan nggak tahu pembunuhnya mengambil barang di rumah atau tidak. Ini rumah saya, Pak. Jadi saya tahu kalau ada barang yang hilang. Dan barang Bagas pun tidak ada yang hilang, Pak. Karena Bagas di pesantren tidak membawa barang berharga. Anda yang berada di puncak 2 tahun lalu, benar kan? Iya, memangnya ada apa ya, Mbak? Lagian saya udah biasa kok, Mbak, ke puncak. Ya, jalan-jalan. Sebenarnya ada keperluan apa ya, Pak? Bapak mau apa sih, Pak? Kita ini lagi bahas Bagas. Tapi kenapa jadi bahas ke puncak ya, Pak? Lagian kurang. Tadi saya diinterogasi di dalam. Menurut saya udah nggak ada yang perlu saya jelaskan lagi. Kalau begitu, saya permisi, Pak, karena saya masih banyak urusan. Lihat sendiri kan, Pak? Lihat sendiri seperti apa kelakuannya. Dia menghindari untuk menjawab pertanyaan tentang itu. Dia tidak mau memberikan informasi apapun tentang teman-temannya, bahkan nama teman-temannya. Saya setuju dengan Ibu. Saya akan tetap menyelidikinya. Ibu gak usah khawatir. Kita akan segera menemukan anak Ibu. Sar. Apa yang kamu lakuin ke Bagas? Jangan bilang kalau kamu yang ngabisin dia. Al, tadi malam aku tuh cuma mau ngomong sama Bagas, tapi kamu ngelarang aku untuk pergi. Kamu yang bilang kalau kamu akan urus dia, kamu akan ngeberesin dia, cuman gini caranya. Apa, Sar? Gak mungkin aku bunuh Bagas, Sar. Bagas itu teman aku juga, Sar. Tapi Bagas tuh ada di rumah kamu, Al. Kamu yang bilang kalau Bagas gak akan ganggu kita lagi, dan sekarang dia tiba-tiba mati. Ya tapi bukan berarti aku yang bunuhnya, Sar. Udah. Cukup nih, apa-apaan sih kita lagi kayak gini? Berantem tuh gak ada gunanya. Udah, kalian semua tenang dulu, tenang ya. Nah gimana gue bisa tenang? Gue tuh punya keluarga, gue punya 2 anak. Yang ada semua itu bisa hancur kalau gue keseret-seret masalah ini. Emang kamu aja yang bakal susah? Aku juga, Sar.